Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus juga dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasinya. Dan semoga kebaikan teman-temanku semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online yang masih bersifat ilegal. Nah, namun di sini sebelum teman-teman melakukan peminjaman ya di aplikasi yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa poin-poin penting ataupun beberapa edukasi yang akan saya berikan dalam kesempatan video kali ini. Nah, untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Kemudian untuk poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga di sini untuk poin yang ketiga ya teman-teman, jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Nah, di sini untuk poin pertama teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Contohnya ya seperti di bagian kontak, kemudian ruang memori ataupun penyimpanan, pesan, kotak masuk, serta telepon. Harap teman-teman menggunakan data-data yang fake, jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya kalian menggunakan data-data yang real dan kalian itu belum pernah melakukan peminjaman, maka yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik. Dan kemudian untuk poin kedua ya teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Contohnya seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut ya saya rekomendasikan karena memberikan layanan pinjaman ke nasabahnya. Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan segera diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun, bagi teman-teman yang nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan ya mau berapa kali pun Anda meminjam dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika kalian tidak memiliki rawatan sudah otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah pada saat teman-teman melakukan peminjaman.
Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik karena dari kemarin-kemarin banyak sekali dari teman-teman yang bertanya ya kenapa kok masih saja auto pada saat melakukan peminjaman. Itu dikarenakan ya teman-teman tidak memiliki rawatan yang baik di OJK. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk poin ketiga di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru ya dalam hal melakukan peminjaman. Karena sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah. Nah, jadi jika teman-teman nanti melihat tampilan seperti itu, kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian harus cek terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal sangat berbahaya ya jika kita tidak tahu bagaimana cara-caranya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Karena saya memberikan edukasi seperti ini ya banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih sampai-sampai data-datanya disebarluaskan oleh pihak peminjam. Sampai akhirnya pihak peminjam stres, ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu teman-teman sangat disayangkan jangan sampai lagi ya terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita harus lebih pintar lagi di dalam hal yang memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita namun data-data kita aman. Nah, baik teman-teman. Jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan aman dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya ya. Di sini untuk aplikasi ya yang akan saya rekomendasikan ataupun saya bahas adalah aplikasi yang baru saja rilis yaitu aplikasi yang bernama Danajaya. Ini teman-teman aplikasinya. Aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Google Play Store karena untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya. Dan sedikit info untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal ataupun status legalitasnya belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika nantinya teman-teman ingin berniat galbay dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak ada DC lapangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya bahwa pihak Kominfo sudah menerangkan secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018 pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini ya. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun pasti akan mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, SMS, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya yang mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak. Teman-teman bisa menggunakan kontak nomor orang lain ataupun kontak admin slot ataupun untuk cara mudahnya teman-teman bisa ganti saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk di bagian penyimpanan dikarenakan mengakses ke ruang memori harus diamankan. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian, kalian gantilah terlebih dahulu menggunakan foto-foto orang lain ataupun video-video orang lain. Serta di bagian SMS, teman-teman bisa buatlah riwayat SMS palsu sebanyak-banyak mungkin. Dan terakhir di bagian telepon juga teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman belum tahu bagaimana cara-caranya, kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun step by stepnya. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya aman dari sebar data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjamannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan dari aplikasi Danajaya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Dengan menawarkan limit pinjaman yaitu sebesar 1 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Dengan bunga sebesar 25% per tahun dan tenor 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di bawah sini bisa teman-teman lihat untuk simulasi peminjamannya ya. Dari nominal pinjaman 3 juta, tenor 90 hari. Nah, di sini kalian bisa cek saja ataupun membaca saja. Nah, namun di sini teman-teman sedikit info ya, seperti yang sudah saya jelaskan.
pada poin ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru. Karena biasanya ya setelah nanti di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal hanya dicairkan dengan jumlah pinjamannya Rp600.000 serta tenor hanya selama 7 hari. Oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan. Nah, oke, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Dananjaya, kalian bisa klik dapatkan limit. Nah, maka di halaman pertama bisa teman-teman lihat ya, kita diarahkan untuk liputan foto KTP bagian depan. Nah, jadi harap teman-teman sesuaikan, jangan sampai blur ataupun pecah ya. Karena jika nantinya ya teman-teman itu benar dalam mengupload foto KTP bagian depan, maka nanti akan secara otomatis teman-teman nama lengkap sesuai KTP ataupun nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, jadi harap teman-teman nanti kondisikan dengan baik. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengkondisikannya, di sini kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di halaman berikutnya bisa kalian lihat kita disuruh mengisi informasi tambahan ataupun informasi pekerjaan ya. Untuk di tujuan pinjaman kalian bisa sesuaikan saja dengan tujuan pinjaman kalian. Nah, sedikit info ya teman-teman, agar nantinya mudah dan cepat di ACC untuk di pengisian tempat tinggal, usahakan teman-teman harus mengisi dengan sebenar-benarnya. Kalian tidak usah takut ya teman-teman. Karena untuk di aplikasi pinjol yang ilegal itu tidak akan pernah datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Karena untuk di aplikasi pinjol yang ilegal tidak mempunyai badan hukum yang resmi di Indonesia ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali, tidak ada DC lapangannya. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, untuk di bagian berikutnya ada informasi pekerjaan. Nah, di sini kalian sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman. Nah, untuk poin pentingnya di sini teman-teman ya, bagi kalian yang masih mahasiswa ataupun masih pelajar yang berumur 18 tahun ke atas itu sudah bisa ya melakukan peminjaman. Karena untuk di aplikasi ini yang umur 18 tahun sudah bisa melakukan peminjaman dan tidak memerlukan foto slip gaji, NPWP ataupun yang lainnya. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja selanjutnya. Di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, kalian bisa bekerja sama saja dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama, gunakanlah kontak yang fake, jangan menggunakan kontak pribadi. Dan juga di sini teman-teman ya, nanti bagi kalian yang sudah bersuami istri, saya sarankan kalian isilah yang pasangan agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jika sudah klik saja selanjutnya. Maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah ya, jadi harap teman-teman sesuaikan saja, jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, untuk keuntungan di aplikasi ini ya, jika kalian tidak memiliki akun bank, kalian bisa meminjam terlebih dahulu nomor rekening orang lain. Bisa keluarga kalian, pacar kalian, saudara kalian, ataupun teman kalian, dan harus diisi dengan benar, dengan jelas, jangan sampai salah ya. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa klik saja kirim. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-temannya data-data kalian akan segera diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya juga dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya, karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.